Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak Guru cintai, yang insya Allah banggakan. Selamat bergabung kembali dalam pembelajaran jarak jauh materi PAI bab iman kepada malaikat. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait tanda-tanda iman kepada malaikat. Baik anak-anakku, silahkan kalian simak pada layar. Pak Guru akan menjelaskan. Dalam layar dijelaskan bahwa tanda-tanda iman kepada malaikat. Keimanan yang dimiliki seorang muslim harus dibuktikan, tidak cukup hanya dikatakan, termasuk iman kepada malaikat. Jadi ketika kalian mengaku iman, itu tidak hanya sebatas ucapan saja, tetapi harus direalisasikan dalam bentuk perbuatan. Kemudian, dalam materi ini dijelaskan tanda-tanda perilaku orang yang beriman pada malaikat. Baik, kita ketahui bahwa malaikat itu termasuk makhluk yang gaib ya. Nah, agar anak-anak pahami bahwa makhluk Allah yang bersifat gaib itu tidak hanya malaikat, tetapi perhatikan dalam kotak biru itu ada jin. Jin adalah sebangsa makhluk gaib yang diciptakan dari api. Ada yang beriman, ada yang ingkar, seperti manusia. Kemudian ada iblis. Iblis adalah nenek moyang seluruh setan dari bangsa jin. Nah, kemudian ada setan. Setan adalah sebuah karakter gaib yang sangat jahat yang ada pada diri manusia atau jin. Nah, sifatnya itu menggoda. Untuk apa? Untuk ingkar kepada Allah. Baik, itu ya. Jadi, makhluk Allah yang bersifat gaib itu ada malaikat, jin, setan, dan iblis. Baik, kita lanjut pada pembahasan poin A. Nah, ini ada mentaati Allah dan Rasulnya. Pak Guru geser ke bawah dulu. Oke. Mengimani malaikat berarti seseorang sudah mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Nah, berarti pula meyakini bahwa malaikat merupakan makhluk Allah yang mulia, yang senantiasa mematuhi perintah-perintahnya. Nah, di antaranya adalah malaikat Jibril, yang selalu jujur menyampaikan wahyu kepada para rasul. Salah satunya yaitu Nabi Muhammad. Kita tahu tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Wahyu dari siapa? Dari Allah untuk para rasul. Kemudian rasul disampaikan pada umatnya. Nah, Pak Guru lanjutkan. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman harus jujur. Dalam apa? Dalam hidupnya. Sekalipun tidak satupun manusia yang tahu. Tapi kalian harus yakin bahwa malaikat senantiasa mengawasi perbuatan manusia. Itu ya. Jadi kita dalam hidup itu ternyata ada CCTV-nya. Ya, ini siapa? Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk mengawasi segala gerak-gerik kita. Poin yang B, yakni tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Nah, yang B adalah perilaku syirik merupakan salah satu bentuk dosa besar. Nah, di sini mempersekutukan Allah tadi disebut dengan syirik, yakni apa? Menyekutukan Allah. Perilaku yang senantiasa dihembuskan oleh setan agar manusia berpaling dari jalan yang benar. Meyakini bahwa Allah hanya satu merupakan tanda orang yang beriman. Nah, jadi kita harus yakin bahwa Allah itu esa, tunggal, satu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ketika kita meyakini ada tandingan selain Allah, maka itu termasuk perbuatan yang syirik. Orang yang berbuat syirik itu disebut musyrik. Pak Guru lanjutkan. Silakan disimak pada layar anak-anakku. Ada poin C. C di sini mematuhi ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Oke. Pembahasannya, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Jadi sumber hukum Islam yang pertama dan utama itu adalah Al-Quran. Dalam ajaran Islam diajarkan seperti itu ya. Kita ketahui bahwa Al-Quran itu sendiri merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui apa? Melalui perantara malaikat Jibril. Nah, di sini. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, bila ingin menemukan kebenaran yang sejati,
Maka apa? Maka harus menanamkan sikap disiplin untuk membaca, mengkaji Al-Quran. Nah, itulah bukti orang yang beriman pada malaikat. Poin yang ketiga tadi adalah mematuhi ajaran dalam Al-Quran. Sekarang poin yang keempat, yang D, yakni melaksanakan syariat Islam. Ketika kita sudah mengetahui isi ajaran, kita patuh, kemudian kita laksanakan. Penjelasannya apa? Tanggung jawab seorang muslim adalah melaksanakan syariat Islam. Nah, melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Apa saja? Contohnya ada sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya ya, yang termasuk perintah Allah. Kemudian ada lagi larangannya, ini meninggalkan perkara-perkara yang haram dan makruh. Kita ketahui bahwa segala yang mengakibatkan dosa itu adalah hal-hal yang harus kita hindari. Baik, melaksanakan syariat Islam merupakan bukti orang yang beriman kepada malaikat. Nah, itulah tadi 4 poin terkait tanda-tanda iman kepada malaikat. Kita lanjut pada poin yang keempat. Nah, perilaku orang yang beriman pada malaikat. Ini penjelasannya apa, Pak Guru? Silahkan disimak pada layar. Ini, malaikat adalah makhluk yang berasal dari dimensi lain. Keberadaannya tidak mampu ditangkap oleh panca indera manusia. Namun, sebagai orang yang beriman, keberadaannya diyakini. Sehingga dari keyakinan tersebut mampu melahirkan sikap dalam bentuk sebagai berikut ini. Ada yang pertama adalah selalu berhati-hati dalam perbuatannya. Ketika orang sudah beriman pada Allah, pada malaikatnya, apa realisasinya? Dalam keseharian, dia akan selalu berhati-hati dalam segala perbuatannya. Ini dijelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Itu, ini bunyinya. Silahkan disimak pada layar. Nah, seperti ini ya. Silahkan anak-anakku dipelajari, dibaca di rumah. Kemudian poin yang B. Apa perilaku yang mencerminkan iman pada malaikat? Pak Guru geser dulu. Yang B adalah selalu berbuat positif. Berbuat sesuatu yang bersifat positif merupakan aktivitas yang akan dilakukan orang yang beriman kepada malaikat. Karena malaikat akan mencatat sebagai sebuah kebaikan yang akan dihitung pada yaumul hisab. Itu poin yang B. Yang ketiga, yang C, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Jadi buah dari iman dan Islam yang benar adalah dimilikinya akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji, yang baik pada diri seseorang. Itu ya. Jadi berakhlak mulia berarti bahwa apa? Bahwa orang beriman menerapkan perilaku yang baik. Seperti contohnya jujur, disiplin, tanggung jawab, nah, dan masih banyak sikap yang lainnya. Oke, masih perhatikan dalam layar. Kita lanjut ke poin 5. Nah, poin 5 itu terkait hikmah beriman kepada malaikat. Jadi, hikmahnya apa? Di sini dijelaskan, dengan meyakini adanya malaikat, walaupun panca indera manusia tidak mampu menangkap wujudnya, bagi seorang yang mengimaninya akan menimbulkan berbagai faidah. Nah, ini diantaranya yang pertama, yakni dapat mengetahui keagungan Allah dan kebesarannya. Jadi kebesaran makhluk yang bernama malaikat pada dasarnya merupakan keagungan dari Sang Khalik, Sang Pencipta malaikat sendiri, yaitu Allah. Yang B, melahirkan rasa syukur pada Allah yang sudah memberikan perhatiannya terhadap manusia dengan diutusnya malaikat dalam rangka mengawasi manusia dengan mencatat amal-amal yang sudah dikerjakan atau dilakukan manusia dan berbagai bentuk kebaikan lainnya. Dan poin yang C, tumbuhnya rasa cinta kepada para malaikat disebabkan ketaatan dan kepatuhan para malaikat yang tidak pernah ingkar dan durhaka kepada Allah. Yang D, terhindar dari perilaku percaya
terhadap tahayul atau khurafat, hal-hal yang bersifat mistis, klinik. Nah, itu ya. Perilaku demikian biasanya menyelimuti diri orang-orang yang tidak mengimani pada hal yang bersifat ghaib. Hati-hati, tahayul, khurafat, klinik itu harus kita hindari. Poin yang E, menumbuhkan perilaku istiqomah. Nah, dalam menjalankan syariat. Jadi kita meyakini, beriman pada Allah, mencintai Islam, kita harus bisa istiqomah. Itu ya. Orang yang beriman pasti menyadari keberadaan malaikat dalam kehidupannya, sehingga ada rasa takut dan malu bila melanggar perintah Allah. Poin yang F, melahirkan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam berjuang untuk melakukan kebaikan, walaupun dirasa berat untuk melakukannya karena harus melawan nafsu yang berada dalam diri manusia itu sendiri. Oke, baik, kita simak. Mungkin terkait hikmah sudah ya. Nah, di sini ada kolom-kolom terkait karakter-karakter yang mencerminkan itu. Ini ada penjelasan terkait Khulasah, itu ada bahwa iman pada malaikat adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah menciptakan malaikat yang ditugaskan mengawasi manusia dan menjalankan tugasnya. Nah, unsur-unsur dalam mengimani malaikat diantaranya adalah mengimani wujud dan proses penciptaannya, mengimani semua malaikat yang dikenal atau yang tidak dikenal, mengimani sifat-sifatnya, tugas-tugasnya yang diemban oleh para malaikat. Baik anak-anakku, Pak Guru rasa pembahasan materi kita cukup. Silahkan dipelajari kembali. Ketika kalian masih ragu, jangan malu untuk bertanya. Jangan lupa dikerjakan untuk terkait tugas yang nanti akan diberikan Pak Guru. Kalian diminta untuk menyimpulkan apa pembahasan yang Pak Guru berikan pada kalian pada kali ini. Silahkan dijawab pada kolom komentar yang berada di bawah video ini. Selamat belajar. Semoga hari kalian selalu cerah dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.